Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Fajiraholik, NIM 2305052474 dari PTMC. Di sini saya akan menjelaskan dari beberapa slide yang telah disampaikan oleh Ibu Hana Zakiyah. Pembagian slide-nya saya mendapatkan bagian slide 15, 42, 68, 84, 92, 127, dan 196. Berikut adalah video penjelasannya. Yang pertama itu ada struktur susunan pada komponen internal bahan. Yaitu yang pertama atomistik lattice struktur. Yaitu kisi atom dapat merujuk ke dalam mineralogi kisi atom atau mengacu pada susunan atom ke dalam struktur kristal. Dalam teori keteraturan, suatu kisi disebut kisi atom jika tatanan parsial yang mendasarinya adalah atom. Dalam kimia, kisi atom mengacu pada susunan atom dalam padatan kristal atom. Lalu selanjutnya ada discrete dislocation dinamis yaitu meratakan sifat atomistik material dengan mereduksi interaksi atom langsung menjadi elastisitas kontinum linear. Dapat menghitung posisi dan kecepatan yang tepat dari semua segmen dislokasi pada setiap saat. Model dinamika dislokasi discrete 3 dimensi mensimulasikan gerak dan perkalian dislokasi sebagai respon terhadap pembebanan eksternal. Interaksi dislokasi bisa disebut kekuatan material dan melacak evolusi topologi jaringan dislokasi struktur mikro. Simulasi numerik dengan model ini telah sangat membantu kemajuan dalam fisika dislokasi. Lalu selanjutnya ada subgrain struktur, yaitu dapat mendukung pendidikan publik, survei perencanaan, penyelidikan arkeologi, dan rehabilitas bangunan. Contoh proyek yang dinamai Subibah ini berhasil tersedia berdasarkan permintaan. Pemilik properti pribadi tidak memenuhi syarat, sumber daya harus terdaftar dalam tempat bersejarah nasional agar memenuhi syarat untuk proyek rehabilitas. Bantuan hibah dana Subhibah HRF dipaksa oleh National Park Service dan berasal dari biaya sewa minyak dan gas lepas pantai. Lalu selanjutnya ada polystyrene grain struktur. Itu merupakan material sama ya punya lu sama gua yang sama, Cok. Mana Cok? Beda, aku ini strukturnya. ini kan ada strukturnya, jelaskan tentang Ya. tekstur. Di polycrystalline grain struktur, yaitu bahan polykristalin adalah padatan yang terdiri dari banyak kristal kecil atau butir yang dipisahkan oleh butir yang biasanya memiliki orientasi kristalografik acak atau bisa disebut ukuran butirnya. Lalu yang terakhir tuh makroskopik material behavior, merupakan sistem fisik. Ini ditentukan oleh dua pernyataan berdasarkan yang menjadi dasar termodinamika, hukum pertama dan kedua. Keduanya memperoleh rumusan akhir sekitar pertengahan abad ke-19.
selalu melibatkan perubahan spontan pada suatu saat, dan hukum kedua lah yang mengajukan arah perubahan spontan. Menurut keadaan yang disebut entropi ada dengan sifat bahwa setiap perubahan spontan dalam keadaan suatu sistem terisolasi akan menyebabkan peningkatan entropinya. Jika tidak terisolasi, perubahan spontan menyebabkan peningkatan entropi total. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah suatu proses seperti perpisahan fasa dapat terjadi secara spontan, perubahan yang terkait dalam entropi total harus dievaluasi. Akan lebih mudah untuk bekerja dengan fungsi termodinamika alternatif yang hanya bergantung pada keadaan sistem itu sendiri. Untuk tujuan ini, energi bebas Helmholtz dan energi bebas Gibbs diperkenalkan untuk menunjukkan sistem energi T suhu, V volume, dan P tekanan. Arah perubahan spontan sekarang dapat dirumuskan kembali dalam bentuk F dan G untuk dua situasi sistem yang paling menarik secara eksperimental pada volume dan suhu konstan masing-masing pada tekanan dan suhu konstan. Untuk kasus ini, perubahan spontan disertai dengan penurunan F di G. Reformulasi hukum kedua ini cenderung menuju energi bebas mineral, menjadi dasar lagi bagian besar literatur ilmiah yang membahas keadaan keseimbangan sistem makrosifis dan akan digunakan sebagai prinsip panduan sepanjang bab ini. Namun harus selalu disadari bahwa pernyataan energi bebas hanyalah pernyataan entropi yang tersebut. Tujuan utama adalah untuk menghubungkan suatu sifat molekul mikroskopis suatu sistem dengan perilaku makroskopisnya. Mekanika statistik menunjukkan cara mencapai hal ini berdasarkan asumsi bahwa untuk sistem terisolasi semua keadaan mikroskopis memiliki kemungkinan yang sama. Lalu selanjutnya adalah rumus. Untuk N itu bilangan kuantum utama, I momentum L itu adalah momentum azimut atau sudut, ML yaitu magnet, dan MS itu putaran. Di sini adalah contoh-contohnya. Di sini ada N1 2 3, lalu L-nya 0,1, N-1, lalu ML-nya itu min 1 0 sampai 1. Untuk MS itu 1/2 dan min 1/2. Untuk slide selanjutnya yaitu ada ikatan Premier. Gaya elektrolisis menyatukan atom suatu zat, Gue dapet yang ini, memindahkan elektron dari suatu tempat, yaitu obligasi klonik. Atom dari unsur berbeda memindahkan elektron dari satu ke yang lain sehingga keduanya mempunyai kulit terluar yang stabil sekaligus bermuatan positif dan bermuatan negatif. Sini ada jumlah muatannya. Lalu gaya ikatan tarik menarik bersifat ulombik, yaitu ion positif dan negatif berdasarkan muatan listrik bersihnya saling tarik menarik. Yang kedua ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu adalah hasil dari berbagi pasangan elektron valensi oleh dua atom atau lebih, disebut ikatan kovalen. Yang membentuk molekul dengan ikatan kovalen harus memiliki 4 atau lebih elektron valensi, yaitu karbon, fosforus, sulfur, dan
kasus yang luar biasa. Ia juga masuk ke dalam ikatan kovalen dengan unsur-unsur yang disebutkan di atas. Dalam ikatan kovalen, konfigurasi elektron yang stabil diasumsikan melalui pembagian elektron antara atom-atom yang berdekatan. Contohnya metana CH4. Untuk yang tanda merah itu adalah elektron hidrogen dan yang biru itu elektron karbon. Lalu selanjutnya adalah metallic bonds, atau bisa disebut ikatan logam. Atom-atom dari unsur yang sama atau berbeda melepaskan elektron valensinya untuk membentuk gas, elektron, atau awan elektron atau lautan elektron di seluruh ruang yang ditempat oleh atom. Ion-ion ini disatukan oleh gaya yang serupa dengan gaya ikatan ionik, namun di sini antara ion dan elektron ikatan terbentuk adalah ikatan logam. Jenis ikatan ini terlihat pada unsur-unsur yang memiliki jumlah elektron valensi rendah, kata 1 atau 2, paling banyak 3. Lalu obligasi sekunder atau ikatan molekul. Ini CI apa sih? Obligasi ini sangat lemah dibandingkan dengan obligasi primer. Obligasi sekunder terbentuk di bagian besar bahan, tetapi pengaruhnya sering diabaikan karena kekuatan ikatan primer. Ikatan ini tidak terbentuk karena pembagian atau sumbangan elektron. Sebaliknya, ikatan ini bisa terjadi ketika terjadi distribusi muatan yang tidak merata sehingga menciptakan diplo. Untuk gambar pertama ini diplo acak pada atom, yang kedua ini terinduksi pada atom sebelah. Setelah dipol acak terbentuk dalam sebuah atom, dipol terinduksi akan terjadi pada atom-atom yang berdekatan. Ikatan ini disebut dinding van der Waals bonding. Lalu selanjutnya itu ini adalah bukan gambar pensil. Lalu selanjutnya itu ada gambar balok. Itu ada A ke arah kanan sama dengan 4.6, lalu B ke arah kanan 8.8A, dan C ke arah kanan 5.4A. Untuk X nya 1/2, Y nya 1/4, dan Z nya 1/3. Lalu close pack memotong kubu satuan menjadi 2 secara diagonal. Ini ada dua atom dalam satu sel satuan. Untuk pembagiannya itu T sama dengan 4R per akar 3. Lalu yang terakhir, atom impurity mengisi area antara atom-atom host. Pada FFC dan BCC, area intensity dikategorikan menjadi 2 tetrahedral dan octahedral, tergantung jumlah atom terdekat atau bilangan koordinasi. Pada logam yang biasanya memiliki APF yang tingginya, jumlah atom interstital sangat terbatas, umumnya kurang dari 10%. Yang berikut ada 2 contoh gambar. Yang A itu FCC dan B itu BCC. Untuk yang A FCC ini octahedralnya 1/2 dan 1/2/1. Tetrahedralnya 1/4, 3/4, dan 1/4. Untuk yang BCC
1/2 dan 1/4. Oke, untuk oktaedral integralnya 1/2, 1 dan 0. Cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.